Biarlah seperti pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Natal itu berbicara bagaimana kami boleh meninggikan Yesus. Kami boleh memuliakan Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Karena untuk itulah Engkau datang, supaya kerajaan-Mu boleh dinyatakan di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah acara Natal yang diadakan di GBI ini ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang akan berkarya. Biarlah lewat acara Natal ini kami boleh kembali mengingatkan kasih Tuhan yang besar, di mana kemuliaan-Mu dan damai sejahtera-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, sehingga pada akhirnya kami semua pulang, kami boleh melihat di dalam diri kami ada Tuhan Yesus yang besar, ada Tuhan Yesus yang memberikan kemuliaan-Nya bagi setiap kami, dan ada damai sejahtera Tuhan yang tinggal dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Baik, sebelum duduk katakan kepada samping kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus itu mencintai kau. Haleluya, haleluya. Baik, baik, puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan. Shalom, shalom. Apa kabar? Sungguh sangat amat baik ya. Yang di luar juga saya percaya kita semua hari ini bersuka cita di dalam Tuhan, karena hari ini kita boleh bersama-sama dari tempat ini merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih buat Bu Maria, atau saya biasa panggilnya Buin gitu ya. Saya lebih akrab untuk panggilnya Buin gitu ya. Terima kasih juga untuk Pak Sugeng, Pak Bibi, Bu Diono. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih untuk semua panitia yang sudah memberikan kesempatan saya untuk pertama kali saya ada di tempat ini. Dan saya bersyukur saudara ya, saya boleh ada di tempat ini dan saya melihat wow, tangan kemurahan Tuhan itu sungguh luar biasa atas tempat ini. Yang percaya katakan amin, yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita saudara ya. Ketika saya datang, saya sangat bersyukur sekali karena saya boleh melihat dimanapun pekerjaan Tuhan itu dinyatakan tidak ada yang bisa menghalanginya saudara ya. Tadi Bu Win bilang sama saya saudara ya, wah tadi kesasar gak Pak? Ya puji Tuhan gak Bu gitu ya. Sekarang ada tuh sudah ada GPS gitu ya, sudah ada WhatsApp, jadi ya puji Tuhan bisa sampai ke tempat ini. Tadi Bu Win bilang, wah di atas gunung. Ya saya mau bilang di atas gunung, tetapi hawanya enak gitu ya. Hawanya luar biasa. Baik, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pertama saya mengucapkan terima kasih saya bisa melayani acara Natal yang ada di tempat ini. Yang kedua, saya memperkenalkan diri saya gitu ya. Nama saya adalah Fauzi Mangaranap. Nah, kalau mau dikasih marga, Fauzi Mangaranap Siombing. Saya asalnya dari Medan gitu ya. Dari Medan saya datang bersama dengan istri saya gitu ya. Bersama dengan istri saya. Istri saya boleh bangkit berdiri, namanya Ina Dewanta saudara ya. Nah, ini kasih tepuk tangan dong buat istri saya gitu ya. Ya, sangat setia untuk menemani saya saudara. Dan kami dikaruniai seorang anak ya. Anak kami sekarang itu sebentar mungkin tahun depan dia akan lulus dari kuliahnya. Dia kuliah di Unika, jadi dia sekarang sedang menulis skripsinya. Dan saya percaya kalau kami boleh melayani itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Nah, hari ini saya diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk melayani di sebuah gereja lokal, namanya gereja GBI BSB saudara ya. Jadi kalau Bapak Ibu main-main ke BSB gitu ya, jadi di sana kalau ada gereja GBI BSB dekat Danau, nah itu gereja yang saya layani. Puji Tuhan gitu ya, puji Tuhan ya, oleh karena kasih anugerah Tuhan kita sudah mendapatkan ya seperti tempat saudara sudah dapat izin, kita sudah bisa ada di tempat itu. Dan puji Tuhan kita sudah ada di sana kurang lebih 20 tahun. Di awalnya itu kebun karet saudara, jadi jangan pernah merasa bahwa oh nanti daerah di sekitar kita akan seperti tidak saudara ya. Jadi waktu pertama kali saya melayani di GBI BSB itu sekitar kami itu karet saudara ya, tetangganya itu karet gitu ya. Dan waktu kita ibadah, tadi saya melihat sebentar ibadah sekolah minggunya di bawah gitu ya, saya bilang wow ini sudah luar biasa. Karena waktu kami dulu memulai di GBI BSB itu ibadahnya itu di bedeng saudara. Di bedeng yang kadang-kadang ada ular kobranya gitu ya, tiba-tiba di atas plafonnya itu ada ular kobranya saudara ya, nggak ada plafonnya, jadi tiba-tiba di bawahnya atap itu ya sudah saudara ya. Tapi puji Tuhan kalau hari ini bisa ada itu semua karena kasih
anugerah Tuhan. Dan saya juga bersyukur sejak tahun 2023 ini sebenarnya saya diangkat untuk menjadi ketua Perwil, ya, Perwil Semarang. Oleh karena kasih anugerah Tuhan, saya diangkat di bulan Oktober kemarin, dan saya bersyukur saudara, saya mulai mengunjungi beberapa gereja-gereja GBI, dan satu hal yang saya lihat, berkat Tuhan itu memang ada atas gereja GBI. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita saudara, dan saya percaya gereja GBI di tempat ini akan terus bertumbuh, berkembang, dan akan lebih banyak lagi hal-hal yang Tuhan akan percayakan buat GBI yang ada di tempat ini. Baik, sesuai dengan tema yang diberikan, hari ini kita akan berbicara mengenai satu tema, yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, saudara, dan damai sejahtera di bumi. Oke, dari belakang saja lah. Yuk kita lihat dulu, gitu ya. Mungkin dibantu saja dari belakang, ya. Saya menuliskan di awalnya berkaitan dengan ini, saudara. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Di manakah posisi Yesus itu di hati kita? Apakah dia raja atas hidup kita atau hanya pelengkap agama? Seperti pujian tadi sebelum kita sampai kepada kebenaran firman Tuhan, tadi dikatakan kita bangga punya Bapa seperti Yesus. Kita bangga menjadikan dia menjadi raja dalam hidup kita. Nah, pertanyaan ini harusnya sudah terjawab tadi waktu kita menaikkan pujian, gitu ya. Bahwa Yesus yang lahir itu, Yesus yang menjadi Tuhan di Bethlehem itu, dia adalah Raja, dia adalah Tuhan. Dan jadikan dia bukan hanya pelengkap dalam agama kekristenan kita, tetapi jadikan dia menjadi apa? Menjadi Raja. Yang setuju katakan amin. Jadi ketika kita berbicara mengenai kemuliaan Tuhan, gitu ya, ketika kita berbicara mengenai damai sejahtera Tuhan, itu akan terjadi jika Yesus itu menjadi Raja dan Tuhan atas hidup kita. Nah ini dulu saudara ya, prinsip ini dulu yang harus ada dalam setiap kita waktu kita merayakan Natal. Setiap kali kita merayakan Natal berarti kita sedang mengagungkan dia, kita sedang memuliakan dia, kita sedang meletakkan Yesus itu menjadi Raja di dalam setiap kehidupan kita, saudara ya. Baik, coba kita lihat ayat dasarnya, gitu ya. Boleh dibantu dari belakang, ya. Kita akan lihat Lukas 2 ayat 13 sampai ayat 14, ya. Dengan kasih Kristus saya mengajak kita sama-sama untuk boleh membaca kebenaran firman Tuhan. 2, 3. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan makhluk itu sejumlah besar tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lihat, pesan pertama malaikat, gitu ya, pesan yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka-mereka, gitu ya, para gembala yang ada. Ini adalah perkataan malaikat kepada para gembala, gitu ya, kepada para gembala yang menjaga kawanan domba, gitu ya, yang menjaga kawanan domba. Apa pesan malaikat itu? Dia katakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, gitu ya, Yesus Tuhan di kota Daud, dan dia menjadi juru selamat. Dan salah satu poin pentingnya lagi apa yang disampaikan di sini, yaitu dia adalah Tuhan yang mulia bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera dinyatakan di muka bumi. Jadi lihat, Yesus datang itu untuk membawa kemuliaan dan damai sejahtera. Katakan sama-sama dengan saya, kemuliaan dan damai sejahtera. 2, 3. Kemuliaan dan damai sejahtera. Nah, oke, coba kita lihat lagi. Coba slide berikutnya. Ya, katakan sorry, yang tadi saja, gitu ya. Oke, next. Oke, ya. Kemuliaan itu diambil dari kata doxa, gitu ya. Bahasa Yunani-nya diambil kata doxa. Apa artinya? Jadi kalau kita berbicara mengenai kemuliaan apa, kemuliaan Allah itu seperti apa? Nah, dipakai kata doxa. Doxa itu artinya apa? Semarak, cemerlang, kemasyuran, terkenal. Jadi waktu kita berbicara mengenai kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan yang datang, saudara, itu berbicara mengenai sesuatu yang agung, sesuatu yang besar, datang di mana, saudara? Di tengah-tengah dunia. Sampai di sini cukup ngerti ya, saudara? Ya. Jadi waktu kita berbicara mengenai kemuliaan Tuhan yang turun itu, gitu ya, kemuliaan Tuhan yang turun itu berbicara mengenai doxa, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang membuat kita kagum. Contohnya begini, jadi kalau tiba-tiba ada orang yang terkenal, gitu ya, datang ke tempat kita, mengunjungi kita. Nah, berarti udah bilang, wah hebat loh, tempat saya, gitu ya, rumah saya atau kampung
kampung saya, yang sebenarnya itu kampung yang kecil, tempat yang kecil, tapi tiba-tiba ada orang yang terkenal datang, maka kita akan bangga dengan itu. Jadi doxa itu, kemuliaan Tuhan itu berbicara mengenai pribadi yang masyhur, pribadi yang terkenal, yang datang di tengah-tengah dengan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya berulang kali dalam khotbah Natal bilang, ya, Yesus memang lahir di kandang domba, tapi jangan pernah salah, saudara. Yesus itu walaupun dia lahir di kandang domba, dia adalah tetap raja di atas segala-galanya. Amin. Walaupun dia lahir di kandang domba, saudara, dia tidak lahir di tempat yang terhormat, mungkin gitu ya, di istana tidak. Tapi walaupun dia lahir di kandang domba, dia tetap punya kemasyhuran, dia tetap punya kemuliaan, dia tetap Tuhan yang layak untuk menerima pujian dan hormat. Nah, kata mulia seringkali diartikan kebesaran seseorang yang mengandung kebesaran dan keindahan di dalam diri. Jadi waktu kita berbicara mengenai Yesus yang lahir, kita sedang berbicara pribadi yang apa? Yang besar dan penuh keindahan di dalam dirinya. Makanya kenapa kita waktu kita merayakan Natal, kita benar-benar melakukannya dengan semarak, kita mau memberikan yang terbaik kepada kita. Bahkan ada begitu banyak kita waktu kita menghadapi Natal, kita beli pakaian baru, kita mempersiapkan segala sesuatu. Karena apa? Karena kita sedang mengekspresikan pribadi Yesus yang besar dan indah itu. Dan setuju katakan amin. Benar ya? Jadi lihat, itulah yang disampaikan oleh malaikat kepada siapa? Kepada para gembala, dan itu juga yang disampaikan kepada seluruh kita yang hadir pada hari ini, bahwa Yesus itu dia penuh dengan keagungan, dia penuh dengan kebesaran, dia penuh dengan keindahan, sehingga untuk itulah kita merayakannya dengan penuh sukacita. Yang setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada slide berikut. Coba kita lihat slide berikut. Oke? Ya, apa itu kemuliaan Tuhan? Kemuliaan Tuhan menerangi hati manusia, gitu ya. Jadi apa sih tujuan Tuhan datang? Supaya kemuliaannya yang agung, yang besar, yang indah itu menerangi hidup kita, tinggal dalam hidup kita. Itulah artinya Natal, gitu ya. Jadi waktu dia datang, dia ingin memberikan, menerangi kemuliaannya itu, menerangi hati manusia. Coba lihat Yesaya 9 ayat yang pertama, dikatakan begini, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di dalam negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kita bacalah sama-sama, 2, 3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Oke, coba kita lihat apa sih pengertian terang dan gelap itu. Kenapa sampai kitab Yesaya yang menubuatkan tentang kelahiran Yesus itu, dia bercerita waktu Yesus lahir, maka orang yang ada dalam kegelapan akan diterangi. Saudara ya, diterangi. Baik, lihat ini. Alkitab memakai kata terang sebagai lambang apa? Lambang kehidupan yang kekal. Jadi kalau kita melihat, selalu berbicara mengenai terang, itu berbicara mengenai kehidupan kekal. Berbicara mengenai apa? Keselamatan. Berbicara mengenai apa? Pengampunan. Berbicara mengenai apa? Sukacita. Berbicara mengenai apa? Kebenaran. Dan segala sesuatu yang baik. Berarti waktu kemuliaan Tuhan dalam bentuk terang itu menerangi kita, yang kita terima itu hal yang baik atau hal yang buruk? Hal yang baik atau yang buruk? Berapa banyak saudara bersyukur dengan itu? Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Terang itu dalam Alkitab, gitu ya, kemuliaan Tuhan itu berbicara mengenai bagaimana Tuhan menerangi hati kita. Kata kegelapan itu melambangkan kejahatan, dosa, hukuman, kesukaran, ketidakpastian. Bahkan digambarkan kegelapan itu apa? Jadi lihat, kenapa perlu kemuliaan Tuhan itu turun? Kenapa Yesus harus turun? Supaya apa? Supaya manusia yang ada dalam kegelapan itu kembali memperoleh terang.
manusia yang tidak punya harapan oleh karena gelap, oleh karena dosa, maka Yesus itu memberikan terang supaya Anda kehidupan. Jadi saya mau berkata, betapa luar biasanya kemuliaan Tuhan yang turun itu lewat Natal yang kita rayakan setiap tahun ya. Lewat kemuliaan Tuhan itu ada terang Tuhan yang turun, yang menerangi hati manusia, yang membuat kita ini ada dalam kasih anugerah Tuhan. Jadi coba kita melihat, ada sebuah tulisan yang sangat bagus. Dia katakan begini, saudara. Yang berikutnya dikatakan apa? Gitu ya. Oke, yuk bacalah sama-sama. 2, 3. Terang Tuhan adalah bukan hanya jasmani saja, melainkan roh dan jiwa manusia yang mendapatkannya. Sekali lagi dengan mantap kita katakan 2, 3. Terang Tuhan adalah kekuatan kuasa Allah yang melingkupi dan mempengaruhi bukan hanya jasmani saja, melainkan roh dan jiwa yang mendapatkannya. Jadi tangkap ini. Dengar Bapak Ibu semua dikasih oleh Tuhan. Waktu Yesus lahir, maka yang pertama yang dia lakukan adalah dia menerangi hati dan jiwa kita. Amin. Dia bukan hanya menerangi secara luar saja, enggak, tetapi dia mempengaruhi hati dan jiwa kita. Kekuatan kuasa Tuhan yang membuat Anda dan saya, orang yang percaya kepada Dia, orang yang percaya kepada kematian dan kebangkitannya, maka kita sedang diterangi oleh kemuliaan Tuhan yang membawa kita kepada kehidupan yang baik. Jadi lihat, kelahiran Yesus, kehadiran Yesus dalam hidup kita itu menjadi amin. Berarti dalam hidup kita kalau ada Yesus ada terang nggak? Kalau di dalam kita ada Yesus ada terang nggak? Ada. Kalau ada terang berarti ada apa? Ada kehidupan yang benar. Setuju nggak? Jadi lihat, kalau di dalam kita ada Yesus lahir, ada Yesus yang lahir di dalam hidup kita, maka dalam diri kita ada terang. Kalau ada terang dalam hidup kita, ada kehidupan yang benar. Baru-baru ini, saudara ya, baru-baru ini salah satu jemaat kami itu kena serangan jantung yang ketiga, saudara ya, yang ketiga. Dan yang ketiga itu adalah situasi yang sangat parah, saudara, sangat parah. Karena apa? Ketika dia kena serangan jantung itu, benar-benar kondisinya itu, menurut dokter itu dia sudah ada dalam saturasinya itu di angka 40 atau 60. Nah tadi kemarin itu dia datang ke gereja karena di tempatnya kita ada ibadah sekolah minggu. Terus dia cerita sama saya. Ya, saya melihat dianya waktu di Kolombia Asia gitu ya. Waduh, kondisinya itu memang sudah benar-benar kondisi yang saya mau berkata kondisi yang sangat kritis. Terus dia katakan begini, Pak Kosi, waktu saya ada dalam kondisi kritis itu, saya diperhadapkan kepada dua hal. Ada dua jalan yang saya lihat, antara gelap dan terang. Katakan. Jadi saya mau berkata, apa yang kata Alkitab itu benar. Apa yang kata Alkitab itu benar. Ketika orang ada dalam situasi di mana dia ada dalam situasi yang seperti itu, selalu akan diperhadapkan. Dia akan memilih jalan yang mana, terang atau gelap. Tapi dia bilang begini, saya merasa Tuhan Yesus yang saya percaya itu mengarahkan saya kepada terang. Berarti dengar, kalau di dalam hidup kita ada Yesus, maka saya mau berkata, di dalam hidup saya ada terang yang akan membuat kita mengalami kemuliaan yang datang daripada Tuhan. Wah, itu luar biasa, saudara. Jiwa manusia yang mendapatkan. Oke, sekarang kita akan maju terus, saudara ya. Sekarang kita akan melihat kepada damai sejahtera, saudara. Next berikutnya. Oke, damai sejahtera. Apa sih damai sejahtera itu? Untuk apa Yesus datang? Dia untuk memberikan damai sejahtera kekal. Dan sesungguhnya Tuhan sediakan bagi kita damai sejahtera kekal, dan sesungguhnya Tuhan sediakan bagi kita. Jadi yang pertama Yesus lahir untuk memberikan kemuliaan. Kemuliaan itu dalam bentuk terang diberikan kepada kita. Yang kedua, dia memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera yang sesungguhnya. Anggap ini. Berbeda antara damai sejahtera yang dunia bisa berikan kepada kita dibandingkan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Coba lihat Lukas 2:13-14, saudara ya. Dikatakan begini,
Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ini termasuk orang yang penasaran kalau membaca sebuah ayat. Saya akan bertanya, Tuhan, apa sih maksud damai sejahtera itu? Gitu ya. Yuk kita lihat, saudara ya. Menarik. Kenapa Tuhan katakan Dia memberikan damai sejahtera yang sesungguhnya kepada kita? Kata Yunani untuk damai sejahtera itu artinya diikat kembali. Tahukah kita, waktu manusia jatuh dalam dosa, maka ikatan antara kita dengan Tuhan itu menjadi terpisah. Itu dia. Maka Yesus perlu turun. Dia kembali mengikat. Dia mengikat kita kembali. Dan bentuk ikatannya itu adalah damai sejahtera. Jadi saya mau berkata, waktu Yesus turun di dalam kehidupan kita, maka dalam diri kita ada ikatan yang kuat dengan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera. Luar biasa. Ada ikatan yang luar biasa. Kita dipersatukan lagi. Kenapa? Karena Yesus adalah damai sejahtera yang turun menghampiri manusia yang kehilangan damai sejahtera akibat dosa. Lihat, dampak pertama ketika manusia jatuh dalam dosa adalah mereka kehilangan damai sejahtera. Apa buktinya? Mereka takut ketemu dengan Tuhan. Jadi dosa itu menyebabkan orang kehilangan damai sejahtera. Tanda orang yang kehilangan damai sejahtera dan mengalami ketakutan. Mengalami ketakutan. Lihat, Yesus datang untuk kembali mengikat kita dengan Dia, saudara. Dosa itu membuat manusia kehilangan damai sejahtera. Dan lihat, Allah sumber damai sejahtera itu menerobos masuk ke dunia kita yang rusak, menjadi sama seperti kita dan memulai dunia yang diperbaharui dengan harapan yang baru. Jadi saya mau berkata begini kepada kita semuanya, pesan penting buat kita. Ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita, maka saya mau berkata, kita kembali diikat dengan Dia. Kita bisa bersekutu dengan Dia. Kita bisa merasakan ketenangan di dalam Dia. Di tengah-tengah goncangan apapun yang terjadi dalam hidup kita, selama Yesus itu lahir di dalam hidup kita, selama Yesus itu datang dalam kehidupan kita, dengan ada damai sejahtera yang menguasai kita. Karena apa? Karena lihat, dikatakan Yesus itu adalah sumber damai sejahtera, saudara ya. Sumber damai sejahtera yang luar biasa. Nah, sekarang kita akan masuk kepada poin intinya. Apa sih bentuk kemuliaan dan damai sejahtera Tuhan itu, gitu ya? Apa sih bentuk kemuliaan dan damai sejahtera Tuhan itu? Berapa banyak saudara ingin malam hari ini di pesan Natal di tahun 2023 ini Anda mendapatkan kemuliaan dan damai sejahtera dari Tuhan? Boleh lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Oke, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya, yang pertama adalah apa sih yang kita dapatkan ketika kita ini mendapatkan kemuliaan dan damai sejahtera Tuhan? Yang pertama adalah, next berikutnya, dia katakan apa? Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Memberi pengharapan. Nah, katakan sama-sama dengan 2, 3. Memberi. Kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia itu memberi pengharapan baru. Lukas 2 ayat 10-11 dikatakan begini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dikatakan begini, itulah janji Tuhan, kesukaan besar. Katakan sama-sama dengan saya, kesukaan besar. 2, 3. Kesukaan besar. Kenapa kesukaan besar? Karena ada sebuah pengharapan, gitu ya. Karena ada sesuatu yang diberikan kepada kita. Nah, lihat, pengharapan adalah visi untuk hari depan yang jauh lebih baik. Dan saya percaya yang bisa memberikan kepada kita kepastian hari depan yang jauh lebih baik bukan dunia ini, bukan jabatan saudara, bukan harta benda saudara, tapi yang bisa memberikan pengharapan yang pasti dan pasti baik hanya Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin.
Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Makanya jangan pernah gantikan pengharapan itu dengan yang lain, saudara ya. Yang kedua, pengharapan bukanlah mimpi atau angan-angan. Yang Tuhan berikan kepada kita bukan mimpi atau angan-angan, melainkan sebuah kenyataan yang dapat dicapai. Halo? Yesus yang lahir itu sebagai raja itu, dia memberikan pengharapan, bukan janji kosong. Bukan. Dia bukan hanya ngomong saja, tidak. Dia datang, dia menyelesaikan semua hal yang berkaitan dengan kita. Dan pada akhirnya, kalau dia katakan ketika kau percaya kepada Yesus, maka kau memiliki pengharapan yang pasti. Saya mau berkata, itu ya dan amin. Pengharapan yang bisa dicapai. Karena apa? Yesus itu datang dari sorga, dia turun ke dunia, dia mati menyelesaikan semua hutang dosa kita, dia bangkit, dia naik ke sorga, dan dia kembali kepada kemuliaannya, dan dia berjanji dia akan datang untuk menjemput kita. Tadi pagi di ibadah di tempat saya melayani, saya sampaikan ini, dia adalah raja di atas segala raja. Apa maksudnya? Raja di atas segala raja itu berarti dia adalah Tuhan. Sebelum orang mengenal dia tentang siapa dia sudah raja. Dan dia adalah raja. Karena apa? Karena memang dia tidak pernah diberikan oleh orang yang raja. Dia raja dari awal, dia raja. Kalau ada presiden gitu ya, dia menjadi presiden karena apa? Ada orang yang mengangkat dia, ada raja yang mengangkat dia. Tapi saya mau berkata, Tuhan Yesus itu dia menjadi pengharapan yang pasti. Karena dia raja dari awalnya, dia adalah raja untuk selama-lamanya. Amin. Terus apa lagi sebenarnya? Dikatakan begini, pengharapan yang benar dan tidak bersumber dari diri kita, sekitar kita, nasib kita, melainkan bersumber dari apa? Terang kemuliaan Tuhan dan damai sejahtera Tuhan. Nah, ini yang menarik. Ini yang kita bilang, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita ini bisa menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Karena apa? Karena kalau kita memiliki pengharapan itu, bukan karena nasib kita dari keluarga siapa, bukan karena orang di sekitar kita, tidak sebenarnya, bukan karena siapa kita, bukan karena siapa diri kita, tapi semua karena sesuai dengan tema kita, karena kemuliaan dan damai sejahtera Tuhan itu yang ada di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur nggak dengan ini? Saya mau berkata, saya secara pribadi dan saya percaya juga jemaat di tempat ini, kita bersyukur karena kita memiliki pengharapan, bukan karena siapa kita, tapi karena Yesus Tuhan itu yang sudah lahir dalam hidup kita. Amin. Nah, yang selanjutnya dikatakan apa, saudara? Bentuk kemuliaan dan damai sejahtera itu yang kedua adalah mengubah jalan hidup kita, saudara. Mengubah jalan hidup kita. Matius 2 ayat 12 dikatakan begini, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Dengar, ketika kita percaya kepada Tuhan dan Yesus lahir dalam hidup kita, jalan hidup kita menjadi berubah. Yang tadinya kita harus dihukum, yang tadinya kita harus binasa, yang tadinya kita akan masuk dalam kegelapan, tapi waktu Yesus lahir, jalan hidup kita berubah. Apa itu? Kehidupan yang punya kerinduan datang menyembah dan menjadikan dia raja atas hidup kita. Jadi ingatlah, Natal itu berbicara mengenai adanya perubahan jalan hidup kita. Yesus itu mengubah jalan hidup saudara. Yesus itu mengubah segala sesuatu dalam hidup kita. Dan saya mau berkata, itu yang luar biasa. Kehidupan yang rela mengorbankan hidup, waktu dan miliknya kepada Yesus. Lihat saudara, orang Majus itu mereka mengalami sebuah perubahan dalam hidup mereka karena apa? Bertemu dengan Yesus. Dan saya berharap jemaat Tuhan yang di tempat ini, semakin kita sering ketemu dengan Yesus, jalan hidup kita semakin berubah. Kerinduan kita untuk selalu bertemu dengan Tuhan lewat doa-doa kita, lewat persekutuan kita dengan Tuhan, lewat firman Tuhan yang kita dengar, itu benar-benar menjadi cerminan bentuk ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga,
Ketika orang ketika ada mengubah jalan hidup, maka terjadi hidup yang senantiasa mencari kehendak Allah, taat kepada pimpinan Tuhan, dan mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang berkenan. Yang Tuhan minta hari ini kepada kita, setelah kita mendapatkan kemuliaan dan damai sejahtera Tuhan, ayo, mau hidup kita ini harus mau dipimpin sama Tuhan. Hidup kita ini harus mau taat kepada Tuhan. Hidup kita ini harus mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Dan yang terutama, ayo Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, belajarlah untuk mempersembahkan hatimu kepada Tuhan. Karena saya mau berkata, itulah yang Tuhan inginkan ada dalam hidup kita. Kalau kita sudah tahu kemuliaan dan damai sejahtera Tuhan itu sesuatu yang berharga, maka yang Tuhan minta kepada kita, ayo berjalanlah dalam kehendak-Nya. Baik, saya akan tutup dengan ini, saudara ya. Slide yang terakhir. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Natal bukanlah tentang membuka hati, melainkan membuka hati kita untuk menerima kemuliaan dan damai sejahtera. Sekali lagi, 2, 3. Natal bukanlah tentang membuka hati, melainkan membuka hati kita untuk menerima kemuliaan dan damai sejahtera. Ya, setuju nggak kita? Natal itu bukan berbicara kita membuka hati. Apa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan? Saya mau berkata, semua yang ada pada diri itu milik yang Tuhan. Tapi tahukah Anda, hal yang paling berharga yang Tuhan nantikan dalam hidup kita di hari Natal ini adalah, ayo buka hati, izinkan kemuliaan Tuhan dan damai sejahtera Tuhan itu benar-benar mengalir dalam hidupnya. Supaya apa? Supaya terang Tuhan, supaya damai sejahtera Tuhan itu benar-benar ada dan tinggal dalam hidup kita. Karena itulah yang bernilai kekal untuk selama-lamanya. Amin. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup dalam kemuliaan Tuhan, yang hidup dalam terang Tuhan. Karena saya mau berkata, yang terbaik Tuhan Yesus sudah kerjakan dan Tuhan sudah berikan buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang Kau sudah sampaikan buat kami pada malam hari ini. Biarlah lewat Natal di tahun 2023 ini, kami boleh benar-benar menyadari kemuliaan Tuhan itu adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang luar biasa, yang datang menghampiri kami. Dan di dalam kemuliaan Engkau menyediakan damai sejahtera bagi kami. Terima kasih. Kami mau membuka hati kami untuk menerima kemuliaan dan damai sejahtera itu mengalir dalam hidup kami. Hamba mau berdoa, biarlah setiap kami yang hadir pada malam hari ini, hati kami terbuka untuk menerima kemuliaan Tuhan, terang Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu menguasai hati dan pikiran kami, supaya pada akhirnya kami boleh melihat dan kami semakin mengasihi dan mencintai. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.